Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini adalah kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu kemarin ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, dalam komponen sebuah kalimat itu kan ada pertama yang paling kecil itu adalah kalimatun, sebuah kata. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kata ini susunan dari kata tapi belum sempurna. Itu kemarin disebut sebagai murakkab ya. Ini termasuk misalkan idhofah ya dan lain-lain itu. Jadi ibaratkan sebuah kata, susunan kata dia belum memiliki predikat. Ya, artinya belum memiliki faedah yang sempurna. Nah, kalau dalam susunan kalam itu kemarin ada musnad ilaih, ada mahkum alaih. Nah, ini kira-kira dalam murakkab itu belum ada itu. Nah, yang terakhir adalah ketika susunan itu sudah berbentuk jumlah ya, jumlah mufidah. Nah, ini dimana dia sudah sempurna, dia sudah terdiri dari musnad dan musnad ilaih ya, atau mahkum alaih gitu ya. Nah, jumlah sendiri itu kemarin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah dan yang kedua kali ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari isim ya plus isim. Jadi dia susunannya adalah isim plus isim. Nah, di sini mubtada ya dan khobarnya ini adalah jumlah ismiyah. Sedangkan kalau dalam jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il kemudian plus isim sebagai fa'ilnya. Nah, berikutnya adalah mafhumul jumlah ismiyah. Jadi mafhum atau konsep atau pengertian daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khobarin. Yaitu terjemahnya adalah setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi komposisinya adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu kalimat isim, khobar pun juga kalimat isim. Jadi jumlah ismiyah itu adalah isim dan isim. Oke, nah di sini saya sediakan beberapa contoh. Ada yang berwarna kuning itu berarti dia mubtada, ada yang berwarna putih berarti dia adalah khobar. Yang pertama adalah contoh zaidun qaimun. Zaidun di sini adalah sebagai mubtadanya, qaimun adalah sebagai khobarnya. Nah, berarti zaidun ini adalah sebagai musnad ilaih ya. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas musnad ilaih, atau juga disebut sebagai mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi ya. Sedangkan qaimun sebagai khobarnya ini adalah disebut sebagai musnad atau biasa disebut juga sebagai hukum. Jadi zaidun qaimun, zaid ini hukumnya adalah qaimun berdiri. Nah, susunan jumlah itu sudah sempurna karena sudah mengandung musnad ilaih dan juga sudah mengandung musnad. Nah, kalau di dalam susunan yang murakkab seperti idhofah tadi ya, seperti idhofah ini susunan murakkab, dia memang terdiri dari beberapa kata, lebih dari satu kata, tapi dia belum terdiri dari musnad dan musnad ilaih, maka dia belum mufid atau belum berfaedah gitu. Jadi kalau sudah terdiri dari musnad ilaih, mahkum dan mahkum alaih, maka di situ dia sudah mufid atau sudah berfaedah dan disebut sebagai jumlah mufidah. Nah, berikutnya contoh yang kedua adalah lafadz ar-rajulu fil baiti. Yang bertanda kuning adalah mubtada, yang berwarna putih adalah khobar. Ar-rajulu seorang laki-laki fil baiti berada di dalam rumah, adalah berada di dalam rumah. Perhatikan keterangannya, catatannya. Mubtada di sini berupa isim ma'rifat yang berupa isim yang dimasuki al. Jadi kemarin kita membahas isim ma'rifat itu ada beberapa macam. Nah, diantaranya adalah isim yang dimasuki al. Nah, ar-rajulu di sini adalah mubtada dan dia berupa isim ma'rifat yang berupa isim yang dimasuki al. Berikutnya khobarnya adalah berupa jar majrur. Jar adalah huruf jar, majrur adalah isim yang dijarkan. Fi adalah huruf jarnya dan al baiti adalah isim yang dijarkannya. Dan fil baiti, susunan fil baiti, susunan jar majrur ini adalah menjadi khobar dari mubtada ar-rajulu. Nah, berikutnya, contoh berikutnya adalah abuka qoma amamal baiti. Abuka ini menjadi mubtada, yang warna kuning menjadi mubtada, yang warna putih menjadi khobar. Perhatikan catatannya. Mubtada berupa isim ma'rifat. Jadi abuka ini berupa isim ma'rifat, yaitu isim yang mudhof kepada isim dhamir ka. Nah, jadi di antara keenam isim ma'rifat itu kemarin jumlahnya ada 6.
Yang terakhir atau yang nomor 6 itu adalah isim yang mudhof kepada salah satu isim ma'rifat. Nah, salah satu isim ma'rifat itu adalah isim domir. Jadi kalau abuka ini mudhof. Jadi ini abu mudhof kepada ka. Nah, ka adalah isim domir atau kelompoknya isim ma'rifat. Maka otomatis abuka menjadi isim ma'rifat. Jadi masuk kategori isim yang mudhof pada salah satu isim ma'rifat atau isim ma'rifat yang keenam. Maka abuka menjadi mubtada dan sudah sah karena dia sudah berupa isim ma'rifat. Berikutnya khobar berupa jumlah fi'liyah. Nah, khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Nah, koma amamal baiti, jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il. Yang fa'ilnya berupa isim domir yang kembali pada mubtada. Nah, koma ini adalah kalimat fi'il. Ada fi'il, harus ada fa'il. Nah, maka di sini koma mengandung fa'il yang berupa huwa, menyimpan fa'il yang berupa huwa, yang ini kembali kepada mubtada. Kembali kepada abuka sebagai mubtada'nya. Jadi khobar berupa jumlah fi'liyah, abuka, amamal baiti. Oke, saya ulangi sedikit penjelasannya. Nah, kira-kira dalam khobar yang berupa jumlah fi'liyah begini. Jadi seringkali teman-teman ada yang bingung ketika khobar berupa jumlah. Kira-kira begini penjelasannya. Ini ada jumlah. Ya, ini jumlah fi'liyah. Nah, kemudian ini ada jumlah lagi yang lebih besar. Nah, maka kita bisa menyebut jumlah fi'liyah ini adalah jumlah kecil, koma amamal baiti ini adalah jumlah kecil, yang dia menjadi khobar dari abuka. Nah, susunan abuka, koma amamal baiti adalah jumlah besar. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada dua jumlah, jumlah besarnya adalah mubtada dan khobar. Jumlah kecilnya adalah koma amamal baiti, di mana jumlah kecil ini berupa jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari mubtada. Selengkapnya nanti di bagian akhir ada pembagian khobar yang berupa jumlah. Nah, selanjutnya ada alal maktabi kitabun. Contoh berikutnya, alal maktabi kitabun. Ini contoh sedikit tidak wajar karena kitabun sebagai mubtada di situ berupa isim nakiroh. Nah, khobarnya, perhatikan catatannya. Khobar berupa jar majrur yang didahulukan dan mubtada berupa isim nakiroh. Khobarnya adalah alal maktabi. Ini adalah jar majrur, ala huruf jar, maktabi isim yang dijarkan. Dan kitabun di sini adalah menjadi mubtada'nya. Dia berupa isim nakiroh. Nah, ini nanti akan dibahas di bagian bawah, di mana mubtada itu boleh berupa isim nakiro. Jadi syaratnya memang mubtada itu harus berupa isim ma'rifat, tapi boleh dari isim nakiro dengan catatan dia memiliki musawwek. Nah, musawwek itu ada banyak sekali, beberapa kitab menjelaskan jumlahnya berbeda-beda. Nanti di dalam PPT ini akan saya jelaskan beberapa saja. Nah, yang jelas ini memiliki musawwek. Musawwek itu adalah sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiro. Musawweknya adalah khobarnya berupa jar majrur yang didahulukan. Ini musawweknya. Jadi mubtada boleh berupa isim nakiro apabila salah satunya adalah khobarnya berupa jar majrur yang didahulukan. Oke, lanjut. Sekarang di bagian konsep mubtada atau pengertian mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, ya, isim yang dibaca rofa yang tidak dimasuki oleh amil lafdi, Amil lafdi adalah amil yang bisa dibaca dan terlafalkan. Jadi jelas amilnya kelihatan, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa terlafalkan. Nah, kemudian yang kedua, yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida, ya, amil maknawi, yaitu amil yang tidak terbaca dan bersifat maknawi. Jadi dia berfungsi merofakkan mubtada saja. Nah, jadi begini, kalau dalam definisi i'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Nah, ini akan menjadi permasalahan ketika kita membahas mubtada. Nah, contohnya mubtada adalah contoh misalkan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khobar. Qaimun khobar dibaca rofa, yang merofakkan adalah mubtada jelas. Amilnya adalah Zaidun atau mubtada.
Lah sekarang Zaidun rofa menjadi mubtada. Yang merofakkan siapa? Tidak ada. Di depan sini tidak ada kalimat lagi karena mubtada adalah permulaan. Nah, jadi ketika ini ada dampak i'rob, yakni ada rofa, doma, ada dampak i'rob. Sementara di depan tidak ditemukan amil. Nah, ini akan menyalahi dalam kaidah nahwu. Nah, jadi tiba-tiba ada perubahan i'rob, ada dampak i'rob tapi tidak ada amil. Nah, sehingga akhirnya dicarikanlah oleh para ulama itu amil yang bersifat maknawi yang di sini dianggap sebagai merofakkan mubtada. Jadi bagaimanapun saya beberapa kali mengatakan nahwu itu adalah kira-kira berpikir filosofis, artinya bagaimana kita menemukan kaidah-kaidah dari contoh-contoh yang sudah berlaku dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ditemukan demikian, akhirnya dirumuskanlah kaidah-kaidahnya. Nah, jadi karena ditemukan mubtada lafadz yang berada di dalam permulaan itu sudah dibaca rofa. Kemudian di depannya tidak ada lagi amil yang merofakkannya, maka disebutkanlah amil maknawi tadi, amil maknawi ibtida atau amil yang khusus merofakkan pada mubtada. Begitu kira-kira kok bisa ada disebut amil maknawi. Jadi kalau ditanyakan bentuknya seperti apa, ya tidak ada bentuknya. Jadi ini hanya sekedar untuk menjawab siapa yang merofakkan Zaidun. Nah, padahal kan dalam i'rab itu perubahan itu tergantung pada amil. Nah, ini ada perubahan kok tidak ada amilnya loh. Nah, akhirnya ini masalah, sehingga akhirnya disebutkanlah amil maknawi. Jadi diada-adakanlah kira-kira begitu. Nah, berikutnya mubtada syaratnya harus berupa isim ma'rifat ya. Ini jadi mubtada syaratnya harus berupa isim ma'rifat, tidak boleh berupa isim nakiroh. Ya, jadi pun juga kalau sampean bertanya kenapa mubtada harus berupa isim ma'rifat, ya itu nanti alasannya pun sangat filosofis lagi gitu ya. Ada alasannya kalau mau merujuk, kalian bisa buka di kitab Al-Khudori, Hasyiah Khudori, di sana di bab mubtada ada penjelasan kenapa mubtada harus berupa isim ma'rifat. Oke, berikutnya mubtada boleh berupa isim nakiroh apabila memiliki musawwik ya. Jadi pertama tadi syaratnya harus berupa isim ma'rifat, tapi boleh berupa isim nakiroh asal ada musawwiknya. Nah, contoh misalkan dalam lafadz rojulun karimun ingdana. Jadi lafadz rojulun karimun ingdana. Rojulun menjadi mubtada, karimun menjadi naat ya, menjadi naat, ingdana menjadi khobarnya. Rojulun ini adalah lafadz isim nakiroh. Nah, tapi dia menjadi mubtada. Boleh karena dia memiliki musawwik, yaitu rojulun ini disifati dengan lafadz karimun. Jadi isim nakiroh kalau disifati maka dia boleh menjadi mubtada. Misalkan ada, kita buat contoh imro'atun ya, jamilatun, imro'atun jamilatun ingdana. Nah, kita pun juga bisa membuat contoh seperti ini. Imro'atun, perempuan, jamilatun, yang cantik, ingdana, berada di samping kami. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika ada isim nakiro itu disifati, maka di sini dia sudah boleh menjadi mubtada karena sifat ini adalah merupakan musawwik. Musawwik itu apa? Musawwik adalah ini ya, musawwik adalah sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiroh. Tadi sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiroh itu ada beberapa hal, nanti akan saya sebutkan beberapa di bawah ini. Oke, nah ini musawwik. Jadi tadi saya ulangi, musawwik adalah sesuatu atau keadaan yang memperbolehkan ya, yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiroh. Jadi sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakiroh. Yang pertama adalah dimudhafkan kepada isim nakiroh. Jadi ketika mubtada tersebut yang berupa isim nakiroh itu dimudhafkan pada isim nakiroh, maka dia boleh. Contoh misalkan khomsu sholawatin, khomsu sholawatin mafrudotun. Khomsu sholawatin, ini khomsu isim nakiroh, sholawatin isim nakiroh, ini dimudhafkan. Maka di sini khomsu meskipun isim nakiroh dia boleh menjadi mubtada karena sudah ada musawwiknya, yaitu dimudhafkan. Mafrudotun menjadi khobarnya.
Yang kedua, musawwi yang kedua adalah disifati dengan menggunakan naat. Ini contoh seperti yang di atas tadi ya. Contohnya seperti yang di atas ini. Rajulun karimun indana atau imro'atun jamilatun indana ini tadi. Yang ketiga didahului nafi atau istifham. Ya, misalkan didahului nafi atau istifham, misalkan hal qaimun rojulun. Hal qaimun rojulun, apakah yang berdiri adalah laki-laki? Nah, gitu ya, didahului nafi atau istifham, dia boleh menjadi mubtada meskipun nakiroh. Yang selanjutnya adalah khobarnya berupa dhorof atau jar majrur yang didahulukan. Ya, khobarnya berupa dhorof atau jar majrur yang didahulukan. Misalkan ada walahum adzabun alim. Ya, walahum adzabun. Nah, walahum dan bagi orang-orang kafir adzabun terdapat siksa. Nah, jadi ini adzabun berupa isim nakiro ya, dia boleh menjadi mubtada karena khobarnya berupa dhorof atau jar majrur. Kalau ini jar majrur, ini ada la sama hum. Jadi la ini huruf jar, hum ini adalah isim yang dijarkannya dan posisinya didahulukan. Artinya posisinya mendahului mubtada di sini. Jadi di sini dia posisinya mendahului mubtada walahum. Yang terakhir adalah musawwi itu adalah untuk pembagian. Misalkan contoh, misalkan indi siyabun, saya punya beberapa baju. Oke, terus kemudian saya bagi saubun lisolati. Ya, saubun lisolati, baju yang pertama untuk sholat. Wa saubun lil baju untuk main, saubun litobhi, baju untuk memasak, ya, dan seterusnya. Jadi ini untuk pembagian. Nah, maka yang seperti ini dia boleh berupa isim nakiroh mubtadanya. Oke, nah selanjutnya mubtada itu bisa berupa isim dhohir dan isim domir. Jadi mubtada itu berupa ada dua. Satu isim dhohir, ya, yang kedua adalah isim domir. Nah, untuk mubtada isim domir ini ya, ini tidak boleh berupa domir mutasil. Jadi tidak boleh berupa domir mutasil, tapi dia harus berupa domir munfasil. Nah, jadi ketika sampai ingin membuat mubtada, pastikan dari isim domir ya. Ingin membuat mubtada dari isim domir, pastikan domir tersebut adalah berupa domir munfasil. Nah, berikut di sini ini ya, di samping ini saya kutipkan dari kitab Amsilatut Tasrif. Nah, di sini adalah yang saya garis ini, yang saya silang ini adalah dia domir mutasil, maka bihi, bihima, bihim dan seterusnya tidak boleh menjadi mubtada. Nah, tapi kalau untuk yang huwa, huma, hum ini ya, untuk yang huwa, huma, hum ini boleh untuk dijadikan mubtada ya. Jadi kalau yang bihi, bihima, iyahu, iyahu, yahuma tidak boleh, tapi kalau yang misalkan huwa, huma, hum di sini boleh. Oke, next berikutnya. Khobar. Oh, alam.